Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ketemu anak-anakku, siswa kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 8 Surakarta. Selamat belajar di SMA Negeri 8 Surakarta. Semoga Anda berbahagia untuk belajar di SMA Negeri 8 Surakarta. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, mohon diizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Beni Ruwahno SPD MPD. Saya guru biologi tahun pelajaran 2020-2021 saat ini. Saya diberi tugas untuk mengampu pelajaran biologi kelas 10 IPS 1, kemudian kelas 11 MIPA 5, kelas 12 MIPA 4 dan 5. Selain sebagai guru biologi, saya juga diberi jabatan tambahan sebagai PU, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kemudian juga dibebani sebagai Kepala Laboratorium. Alamat saya Nggoresan RT 1 RW 8 Demaan Mojolaban atau Mekonang yang terkenal. Sebelum kita lanjutkan, anak-anakku, kalian kan jurusannya IPS, tetapi ada mata pelajaran biologi. Nah, mata pelajaran biologi ini biasanya kan adanya di jurusan IPA. Sedangkan kalian jurusannya IPS tetapi ada mata pelajaran biologi. Nah, di SMA nama mata pelajaran yang lain jurusan seperti kamu IPS tetapi ada pelajarannya dari IPA, ini disebut dengan istilah mata pelajaran lintas minat, ya. Namanya mata pelajaran lintas minat. Di IPA juga ada mata pelajaran lintas minat. Jadi anak IPA, jurusan IPA ada yang mempelajari jurusan IPS. Misalkan anak IPA ada mata pelajaran ekonomi, ada yang mempelajari geografi. Itu namanya lintas minat. Nah, untuk kelas kamu, kelas 10 IPS 1, mata pelajaran lintas minatnya itu adalah biologi. Ya, itu untuk kamu. Jadi mungkin ada yang bertanya, ngapa Pak saya IPS kok ada pelajaran biologi? Atau mungkin yang kelas yang lain, Pak saya IPS kok ngapa pelajarannya ada fisika? Itu namanya mata pelajaran lintas minat. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Untuk perkenalan kita pada hari ini saya kira cukup. Kita lanjutkan ke materi untuk biologi di kelas 10 ini. Di kelas 10 ini materi pelajaran biologi itu ada 10 bab, ya. Yang pertama ruang lingkup biologi. Nanti ruang lingkup biologi ini kita akan mempelajari di situ, mungkin di SMP ya sudah ya, misalkan cabang-cabang biologi, kemudian ruang lingkupnya, manfaat biologi, untuk apa kita mempelajari biologi dan sebagainya. Di situ di bab 1 ruang lingkup biologi. Kemudian di bab kedua keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup, ya. Keanekaragaman hayati, nanti kita pelajari di situ ada keanekaragaman hayati di dunia, di Indonesia, kemudian klasifikasinya keanekaragaman atau makhluk hidup itu. Kemudian yang ketiga mempelajari virus, ya. Bab 3 itu virus. Seperti sekarang pandemi itu COVID-19 atau coronavirus, ya, namanya COVID itu singkat dari coronavirus, kalau bahasa Indonesia virus corona, ya. Nah, itu dari seri 19, ya. Jadi itu mengalami mutasi-mutasi sampai yang sekarang ini namanya seri mutasi jenis 19, ya. COVID virus 19 disebut dengan COVID, ya. Kemudian yang keempat bakteria. Nanti kita mempelajari tentang bakteri.
Kemudian yang kelima, di bakteria tadi itu, di situ kita pelajari tentang bakteri itu sebenarnya kingdomnya namanya, nanti ada istilah kingdom ya, namanya kingdom apa ya, kingdom Monera ya. Kingdom Monera itu makhluk hidup yang intinya itu masih prokariotik atau belum memiliki uh, belum memiliki membran sel, namanya prokariotik. Nah, untuk yang bab yang kelima itu protista. Itu makhluk hidup yang bersel satu yang sudah memiliki membran inti. Nah, di sini nanti ada protista mirip jamur misalkan. Kemudian ada protista mirip tumbuhan, misalkan alga. Kemudian ada protista mirip hewan, misalkan protozoa. Itu nanti kita pelajari di protista. Kemudian yang keenam jamur atau fungi ya. Jamur fungi mungkin di SMP sudah kenal. Kemudian yang ketujuh tumbuhan, dunia tumbuhan atau plantae. Nah, plantae ini kita nanti mempelajari tumbuhan mulai dari tumbuhan bryophyta atau lumut sampai angiosperme atau tumbuhan berbiji. Ya, jadi nanti ada di situ ada tumbuhan bryophyta, lumut, kemudian pteridophyta, tumbuhan paku, kemudian angiosperme, tumbuhan biji. Tumbuhan biji nanti dipisah lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan gymnosperme, tumbuhan berbiji tertutup, dan tumbuhan angiosperme, tumbuhan berbiji terbuka ya. Kemudian gymnosperme itu biji terbuka ya, angiosperme tertutup. Nah, angiosperme itu nanti ada tumbuhan monokotil, dikotil gitu. Nah, itu bab ke-7, bab ke-8 hewan. Animalia. Animalia itu nanti mulai dari porifera sampai ke vertebrata. Mereka sampai ke vertebrata itu ada kalau nggak salah 9 filum, 9 filum. Sedang kalau tumbuhan itu ada yang dibahas tadi itu tiga divisio ya. Kemudian yang 9 bab 9 ekologi, bab 10 perubahan lingkungan. Ini 10 bab yang kita pelajari di biologi ya. Kemudian di antara 10 bab itu akan kita bagi menjadi dua masa, yaitu 1 sampai 6, bab 1 sampai 6 mulai dari ruang lingkup biologi sampai jamur akan kita pelajari di semester 1. Sedangkan untuk bab 7 tumbuhan atau plantae, hewan, animalia atau ekologi, perubahan lingkungan akan kita pelajari di semester 2. Ini yang akan kita pelajari nanti di kelas 10. Sekarang kita masuk ke sumber belajarnya ya. Sumber belajarnya itu ada 3. Yang utama itu adalah buku paket biologi kelas 10 ya, kelas 10 MIPA itu bisa kamu pinjam di di perpustakaan sekolah ya. Itu biasanya mungkin kelas kamu sudah ambil belum gitu ya, untuk sampai saat ini itu ada satu paket mulai seluruh mata pelajaran yang disediakan sekolah untuk seluruh siswa SMA 8. Jadi mulai dari buku agama sampai buku PKWU itu ada semua ya. Nanti ke perpustakaan silakan dipinjam. Itu kita pegangan kita yang utama itu. Kemudian buku yang kedua modul atau buku LKS ya, biologi kelas 10 MIPA. Itu kalau tahun-tahun yang lalu itu ngambilnya atau pesennya, tapi kalau yang ini yang nomor 2 ini beli ya. Ini beli itu harga paling sekitar 10.000 itu di koperasi kalau dulu. Tapi sekarang itu koperasi tidak mau menerima. Jadi silakan nanti beli sendiri ke toko, ya beli sendiri di toko. Itu kalau di tokonya itu namanya toko apa ya, mulia-mulia gitu. Tempatnya di daerah Banyuanyar. Itu sekitar Jembatan Komplang ke barat sedikit nanti ke utara jalan atau kanan jalan kalau daerah Komplang itu.
Kemudian yang ketiga sumber lain yang relevan, misalkan buku-buku yang lain dari penerbit yang lain yang masih relevan sesuai kurikulum 2013 versi terbaru. Atau misalkan lewat internet ya, bisa browsing itu bisa juga. Ini nanti sumber belajar kita itu. Kemudian sistem belajarnya, kita kan ini tahun ini ada dua model, ada yang daring atau jarak jauh, ini online yang sekarang kita lakukan ini, ya, daring atau online. Yang kedua tatap muka. Kalau tatap muka ya seperti tatap muka, nanti kita ada Pak Guru di depan kelas, kemudian kita diskusi, kemudian ada juga praktek ya. Gitu. Tapi nah ini belum bisa kita tatap muka. Untuk sekarang kita sementara masih daring atau online. Nah, bagaimana alat ini karena daring itu sistem belajarnya beda, maka juga memerlukan alat bahan yang beda. Jadi alat dan bahannya satu sumber belajar tadi yang tiga tadi di atas itu sumber belajarnya, tapi yang baku yang nomor satu itu ya. Kemudian yang kedua paket data atau internet itu harus ada. Di samping juga yang nomor tiga HP atau laptop ya. HP atau laptop yang punya HP, yang punya laptop, punya HP bisa digunakan. Nanti mungkin yang belum punya HP pinjam dulu orang tua atau kakak ya. Karena Pak B ini memberi tugas tidak harus selesai hari ini. Biasanya saya kasih waktu 1 minggu. Jadi misalkan hari ini saya upload ya ke grup, nanti kita grup di grup biologi 10 IPS 1, nanti saya upload, silahkan dikerjakan, nanti dikerjakan, nanti waktunya biasanya 1 minggu, tapi jangan terlalu mepet ke belakang ya, kalau bisa sempat satu hari itu selesai, karena kamu juga akan beban diikuti pelajaran yang lain. Pak Beni pun juga jadi beban, kalau kamu terlalu lama ngirimnya kan Pak Beni harus ngoreksi kelas yang lain. Yang saya sebutkan tadi saya ngajarnya kan beberapa kelas itu. Jadi saya harus ngoreksi kelas yang lain di samping saya nyiapkan untuk mata pelajaran ke berikutnya lagi. Kemudian proses belajarnya karena di sistem daring itu satu nanti kayak sekarang ini menyaksikan video penjelasan saya atau mungkin saya kasih materi ya apa nanti lewat Wiper atau lewat apa Micro Office 363 atau yang lain ya. Nanti kita berikan, kemudian kamu download atau terus mengerjakan tugas yang diberikan baik di video maupun di sistem yang lain ya dengan aplikasi yang lain. Kemudian mengirim hasil belajarnya ya. Hasil belajarnya. Nanti hasil belajarnya bisa yang tidak punya laptop atau HP bisa nulis di kertas. Kemudian hasilnya kertas difoto, tapi di kertas dikasih nama, kelas, nomor absen ya, jangan sampai lupa identitasnya gitu ya. Jangan sampai dikirim nanti nama toh Pak Beni bingung nyarinya ini kelas berapa kalau sudah di-download di laptop kan saya enggak tahu itu punya siapa. Kalau harus ada nama sama nomor absen sama kelasnya itu identitas kamu. Nanti tidak bisa masuk nilainya ya. Jadi di lembar kertas itu harus ada nama, kelas sama nomor absennya. Kemudian yang keempat mengikuti ulangan setelah selesai satu bab. Nanti kita satu bab selesai ulangan. Ya nanti kita coba nanti bagaimana sistemnya mungkin pakai sistem Viper atau sistem Office 365 ya atau mau pakai WA atau pakai Google Form ya nanti kita coba aja yang terbaik yang mudah kamu yang mana gitu ya. Ini untuk belajarnya ya. Saya kira itu untuk belajarnya. Sekarang setelah menyaksikan ini video ini tugas pertama ya. Satu, apa targetmu dalam mempelajari biologi? Ya, targetmu apa dalam mempelajari biologi? Ingin mendapat nilai 80, ingin mendapat nilai 90, ingin mendapat nilai 100 agar saya menguasai biologi. Ya, misalkan gitu kan. Itu adalah target yang ingin dicapai. Nah, yang kedua, bagaimana langkahmu untuk mempelajari biologi? Untuk yang dapat nomor satu tadi itu kan perlu langkah-langkah. Nah, kamu tulis. Pertama, saya harus download, saya membaca buku, saya mengerjakan tugas, dan seterusnya. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, Pak Beni minta saran
dari kamu. Menurutmu bagaimana sih cara belajar biologi yang paling efektif? Paling efektif yang paling penak ya, paling penak tetapi materinya kena dan menyenangkan dengan sistem daring ini. Dengan apa? Apa kayak gini pakai video atau Pak Beni hanya ngasih rangkuman materi atau Pak Beni hanya memberi tugas saja gitu ya. Atau sistem yang lain terserah kamu. Ya. Nah, yang penting kamu mudah menerima dan enak dan kamu senang. Nah, caranya gimana? Silahkan usul ya. Nanti usulnya akan saya perhatikan. Kalau itu memang Pak Beni bisa melakukan, akan saya coba. Saya kira itu ya pertemuan pada kali ini pertama ya. Nah, sekarang tadi yang 3 soal tugas tadi, tuliskan hasil belajar ini dalam bentuk file. Yang punya laptop, punya HP, dan bentuk file ya boleh atau di kertas kemudian difoto ya kirim ke grup biologi kelasmu gitu ya. Ya, saya kira gitu tugas dari Pak Beni. Sekali lagi selamat belajar. Jangan bosan-bosan karena belajar jarak jauh. Sementara kita belum bisa ketemu, kita ketemu lewat daring gini aja dulu ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang beragama Islam, ibadah, sholat 5 waktu. Nah, bagi yang agama yang lain silahkan menurut keyakinan agama masing-masing. Demikian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.